Bung, Jepang telah menyerah. Karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan Indonesia. Belum bisa. Perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok pada tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gok leher saya, seretlah saya ke pojok itu. Sudahlah nyawa saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil PPKI besok. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Mohatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 12 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairil Saleh, dan Sudanco Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Mohatta untuk keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjukkan Sudanco Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapatkan beberapa pinjaman perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu, yang piket di markas peta adalah Latif Hindaningrat. Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembangan Mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan DR Muwardi menuju ke rumah Mohatta. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi saya meminta Bung Karno ikut. Siap. Berikan saya waktu untuk bersiap-siap. Saya sudah siap. Bung, ayo ikut kami sekarang juga. Kemana? Pokoknya ikut. Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap? Berikan saya waktu bersiap-siap. Baik, kami sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih berusia 8 bulan. Di depan rumah sudah menunggu mobil, yang ada di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Mohatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto.
Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebardjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soebardjo. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat singkat. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Kami akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya. Sayanglah yang bertanggung jawab, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanto Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soebardjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebardjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikianlah berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya Guntur, dan bersama rombongannya Soekarno langsung pergi ke rumah Maida. Oleh Maida, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan, karena tadi siang kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik, kalau begitu kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maida untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Mana kertas? Bagaimana bunyi kalimat pertama dalam Piagam Jakarta? Kita agak lupa. Kita tidak bawa dokumennya. Tetapi isinya kira-kira demikian. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pukul 4 WIB dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak menjadi kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, DR Muardi meminta Latif Hindaningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar dan tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang yang berdatangan di rumah Soekarno. Di Jalan Pengangasan Timur, nomor 56, tokoh-tokoh yang sudah hadir, antara lain M.R.A. Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, M.R. Latuharyari, Abi Kusno Cokroyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartiwiguna, M. Tabrani, Dr. Muardi, NYSK Trimurti, dan AG Prigodigo. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan M.R. Muardi dari keamanan hari Jumat Legi. Tepat pukul 10 WIB, Soekarno dan Hatta keluar ke serabi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Mohatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.